Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari IGP. Saya Roni Cahyadi dari SD Negeri Tanah Embang. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, jadi dalam modul 1.4 ini akan membahas tentang budaya positif. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, di sekolah kita ini banyak sekali budaya-budaya positif yang telah kita laksanakan. Di antaranya salah satunya adalah ketika kita menyambut siswa untuk datang ke sekolah. Kita berdiri di depan gerbang untuk menyambut mereka, itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian ada juga ketika kita berdoa bersama di lapangan, itu juga adalah satu budaya positif yang kita laksanakan dan kita perlu pertahankan. Mungkin kalau kita berinisiatif menjalankan sebuah budaya positif itu kan kita untuk membuatnya itu cukup gampang, tapi untuk mempertahankannya itu yang tidak mudah. Ya, betul sekali tidak mudah. Kemudian ada juga budaya positif yang sering kita amati yang dilakukan oleh teman kita Ibu Guru Tuti dan Bu Zulaiha sebagai guru agama Islam, juga mengajak siswa untuk menyumbangkan sedikit rezekinya untuk kita nanti sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, semua itu bertujuan untuk fokus semua itu adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Itu adalah ending semua apa yang kita lakukan. Bagaimana kita membuat siswa itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ini beriman bertakwa ini juga dari budaya positif yang kita lakukan, seperti yang sehari-hari itu bisa dengan berdoa bersama di lapangan, di kelas, kemudian ibu guru agama atau kita semua membimbing anak untuk beramal untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ini sudah masuk ke mengajak siswa untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sholat juga ada sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah,
Nah, ada kombinasi antara guru-guru, bapak guru untuk menjadi imam pada sholat tersebut. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Nah, di dalam gotong royong ini juga kita terapkan saat P5. Nah, P5 ini adalah budaya positif yang coba kita terapkan saat siswa bergotong royong membuat atau membersihkan sampah, kemudian siswa kita ajak untuk bekerja sama, saling bahu membahu untuk membuat suasana menjadi nyaman dan bersih. Itu adalah termasuk masuk ke dalam kategori gotong royong. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini adalah juga bisa kita terapkan di kelas. Nanti kita budayakan siswa untuk memiliki ide-ide untuk belajar. Kemudian ya, bernalar kritis, bagaimana kita membuat siswa untuk termotivasi untuk membuat pertanyaan dan mandiri. Ini sebenarnya ending dari pelajar Pancasila dimensi yang kita harapkan. Ya, jadi dari budaya positif itu kita bisa membentuk karakter anak yang hormat dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, nah, ini kita akan melakukan percobaan. Anda dan teman Anda, mungkin ada di sebelah Anda, melakukan kegiatan percobaan. Cobalah Bapak Ibu guru untuk menggenggam satu barang yang penting, misalnya koin atau HP. Nah, boleh, silakan. Nah, oke. Jadi apalagi Bu Rabi ini suka menggenggam uang ya. Baik, jadi satu orang saja. Nah, tugas yang satunya lagi untuk mencoba membuat yang menggenggam sesuatu itu untuk membuka genggamannya. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan. Nah, di sini. Next. Sudah ada? Coba. Oke. Apa yang dilakukan? Dari hal-hal yang dilakukan tadi itu adalah timbul beberapa pertanyaan. Oh ya, masnya masih banyak cicilan. Bisa diredupkan sedikit anunya itu. Pencahayaan. Nanti. Oke, silakan. Lanjut. Jadi dari kegiatan yang dilakukan itu akan muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda atau B atau yang disuruh untuk membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Artinya yang disuruh itu apa alasannya kira-kira? Supaya membujuk. Oh iya. Oke. Baik. Ada mikrofonnya. Mana mikrofon tadi itu? Ada satu itu. Baik, sama jalan, nggak apa-apa. Ini artinya kita sambil diskusi untuk bagaimana kita menyamakan persepsi sebenarnya ya. Jadi tidak usah terlalu tegang. Saya juga terlalu tegang di sini kalau misalnya terlalu formal ya. Baik, silakan.
Ya, siapa tadi yang menggenggam barang? Dia bolehan suara nanti. Berarti apakah berhasil tadi disuruh untuk membuka genggaman itu? Tidak berhasil. Nah, berarti coba silakan. Oh, baik. Jadi Ibu Abi tidak berhasil untuk dibujuk untuk Oke, silakan dilanjutkan. Lewat Jero. Kalau Ibu Guru Rosi, kira-kira berhasil apa enggak tadi? Berhasil. Berhasil. Saya bujuk Rayu, makanya dia lepaskan genggamannya. Oke, berarti faktor bujukan sehingga bisa untuk membuat genggaman itu terlepas. Oke, jadi yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut Ibu Guru tadi, siapa yang memegang kendali untuk membuka kepalan barang yang tadi dipegang itu? Pemilik barang. Artinya yang mempunyai kontrol untuk membuka genggaman itu adalah pemilik, ya, diri kita sendiri. Begitu juga ketika dalam kita berhadapan dengan siswa, ketika kita memberikan nasihat, itu siswa itu kita harapkan untuk bagaimana dia sadar dirinya sendiri itu untuk berubah perilaku, misalnya ada perilaku yang kurang tepat. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membujuk, kemudian bagaimana kita mengarahkan siswa itu supaya tersadar untuk bagaimana apa yang dia lakukan itu seandainya dia salah itu bisa diperbaiki atau disadari. Jadi yang bisa merubah dia diri sendiri. Iya, betul. Jadi yang bisa merubah adalah siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya menurut Dr. William Glasser ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Itu 4 teori kontrol. Nah, apa saja yang dimaksud dengan keempat teori kontrol ini adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya. Jadi yang pertama ini adalah seperti tadi itu, kadang-kadang siswa atau ketika kita memegang sesuatu untuk kita membuka itu butuh kesadaran. Kadang-kadang kita juga terkadang merasa terpaksa, terkontrol untuk membuka barang atau sesuatu yang digenggam tadi itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala
usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi terkadang ada siswa yang menurut saja, jadi nanti saking menurutnya, kalau tidak disuruh tidak melakukan sesuatu, tidak ada inisiatif. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dalam hal ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita kadang-kadang sering kalau ada siswa punya masalah, termasuk diri saya sendiri kan, kadang-kadang sebelum belajar ini sering juga membuat siswa merasa bersalah dengan kelakuan mereka. Artinya ini adalah sesuatu yang kurang pas setelah saya membaca atau belajar modul 1.4 ini. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi biasanya kalau siswa kita juga merasa terpaksa, juga lama-lama akan ada rasa tidak nyaman, lebih-lebih mungkin ada yang dendam atau segala macam, tapi tidak bisa diungkapkan. Ya, itu 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, di sini ada 2 senior kita yang sangat luar biasa mengingatkan. Baik, terima kasih. Biasanya saya grogi kalau berhadapan dengan Bapak Ibu guru hebat. Ya, lanjut. Jadi paradigma stimulus respon menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, katanya. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Baik, jadi paradigma stimulus respon menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, menurut
paradigma stimulus Stephen ini menurut Bapak Ibu? Ya. Jadi ada yang sudah duluan kemarin mengikuti guru penggerak, mungkin bisa berbagi. Jadi apa maksud dari paradigma stimulus ini? Saya persilahkan untuk ikuti untuk Silakan ibu-ibu senior. Ini senior, saya pada kata 7. Iya senior. Mana senior? ya, Jangan bilang senior junior ya. Silakan. ya silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya ya, untuk paradigma stimulus dan respon ini, jadi sudah jelas sekali di sini. Dikatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya apa? Semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Kebetulan juga kemarin materi saya di kampus seperti itu. Jadi ada kurang lebihnya ada seorang ahli juga mirip dengan ini kata-katanya. Begitu aku kecil katanya, saya punya cita-cita untuk merubah dunia. Begitu saya beranjak remaja, saya menyadari bahwa dunia ini terlalu luas untuk saya ubah. Selanjutnya begitu saya beranjak dewasa, saya bercita-cita untuk begitu saya beranjak remaja tadi, karena dunia terlalu luas, maka saya bercita-cita untuk merubah suatu negara. Begitu saya beranjak dewasa, ternyata untuk negara itu terlalu luas untuk saya ubah. Maka begitu saya dewasa dan setelah menikah, saya menyadari bahwa untuk merubah suatu negara itu sangat susah, maka saya harus merubah keluarga saya sendiri. Bahkan dalam lingkup keluarga pun ternyata itu sulit untuk kita rubah. Maka perubahan yang paling kecil adalah dari siapa? Maka saya harus merubah diri saya sendiri, katanya ahli tersebut. Maka ada kaitannya dengan Stephen R. Covey ini. Artinya bahwa budaya positif ini tentunya harus kita mulai dari diri kita sendiri sebagai pemimpin pembelajaran. Maka nanti perilaku kita pun seperti kata pepatah kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi artinya apa? Semua perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih, itu saja Pak. Oke, kita kasih aplaus luar biasa. Jadi bisa saya ambil garis benang merah. Artinya ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan atau melakukan terobosan yang besar, tentunya kita harus mulai dari hal-hal kecil dulu. Hal-hal kecil yang bagaimana? Ya, dari diri kita sendiri. Contohnya seperti budaya positif yang kita juga lakukan ketika kita ingin melihat siswa untuk disiplin, untuk bagaimana dia datang tepat waktu, kita juga harus memberi tuntunan atau contoh, ya, seperti kata-kata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara adalah kita menjadi atau pendidik itu bisa menjadi penuntun. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi, jangan sampai kata-kata murid apa tadi? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kita setidaknya memberi tuntunan atau contoh kepada peserta didik kita. Ketika kita sudah menyambut mereka datang di gerbang sekolah, mereka setidaknya akan termotivasi untuk datang lebih awal karena ibu bapak guru kita juga sudah cepat datang, masa saya harus telat. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya, jadi makna kata disiplin
ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda atau di benak Bapak Ibu guru? Sebelum kita beranjak, Disiplin itu adalah Taat pada aturan itu sendiri dan menjalankan. tidak. silakan. Disiplin itu adalah taat pada aturan yang telah disepakati dan yang telah ada di sekolah. Dan menjalankan. Harus menjalankan aturan. Iya, harus menjalankan aturan yang ada di sekolah. Yap. Oh, bagus. Terima kasih. Kemudian selanjutnya mungkin Ibu Hunaini, kata disiplin itu menurut definisi Ibu Guru itu apa? Sederhana saja kalau saya itu hanya dua kata ya. Rajin dan konsisten tentu. Oke, rajin dan konsisten. Oh, saya satu kata, patuh. Kalau Bapak Guru patuh, luar biasa. Terhadap aturan yang dibilang mematuhi aturan. Oh iya, mematuhi aturan patuh. Mungkin Aturan kan Ibu sudah ada. Ibu Guru, Disiplin itu menurut saya taat sama ya, Iya. taat. Jadi disiplin itu harus dimulai dari kita sendiri. Percuma ada aturan, Kalau tapi kita tidak kita tidak menaati. menaati. Itulah. Iya. oke. Jadi sepakat ya. Jadi kata disiplin itu adalah kita mengikuti aturan. Kita mengikuti atau mematuhi aturan yang berlaku. Ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk melakukan atau menjalankan disiplin ini sendiri adalah mulai dari diri kita atau kesadaran diri. Baik. Boleh? Nah, oke. Jadi Kapan sesi tanya jawab? nanti dulu. Nanti mungkin terakhir nanti ya. Oke. Mudah-mudahan tidak sesinya habis ya keluar main. Baik. Jadi menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi kita harus memang benar-benar untuk memaksakan diri kita untuk disiplin yang pertama. Ya, biasanya kalau sudah terpaksa akan terbiasa. Ya, jadi jangan sampai kita mendapat teguran, lebih-lebih kita ditegur oleh yang mulia Bapak Kepala Sekolah. Nanti jangan sampai kita ditegur kemudian kita, baru kita disiplin. Ya, jadi disiplin itu kalau kita sudah mulai dari diri kita, maka akan terasa menyenangkan. Baik, lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa memiliki, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Nah, saya rasa kita semua butuh kelima hal ini. Dari bertahan hidup, kita butuh rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Begitu juga kita ketika kita ilustrasikan kebutuhan dasar ini di siswa kita sendiri. Jadi jangan sampai peraturan-peraturan yang dibuat itu adalah bisa merenggut kebebasan mereka. Kemudian jangan sampai saya juga terlalu saklek dengan aturan, akhirnya kesenangan mereka itu jadi berkurang.
ya. Kemudian intinya adalah bagaimana kita bisa menjalani semua itu dengan bahagia. Itu yang diharapkan. Ya, kemudian, nah, menurut Diane Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang mana akan kita terapkan menurut Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapat penghargaan, ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, tentunya nomor 3. Ya, terima kasih. Untuk jawabannya Bu Tuti sama Bu Huna ini yang terhormat. Baik, jadi bukan lebay, artinya ya terlalu formal. Iya, manusia kan manusia. Jadi yang ketiga poin ini adalah artinya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Artinya motivasi ini membuat dia sadar atas kelakuan dia sendiri. Misalnya siswa ketika pagi hari mereka datang, mereka berdoa, tanpa disuruh mereka sudah berbaris kalau sudah waktunya, ya. Kemudian kalau misalnya waktu mereka sholat duha, mereka langsung ke musola sendiri. Kemudian kalau mereka lihat ada sampah yang berserakan, mereka selalu memungut untuk membersihkannya. Artinya itu adalah motivasi yang timbul diakibatkan oleh pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan. Nah, ada 5 posisi kontrol guru ketika kita berhadapan dengan peserta didik itu sendiri. Yang mana yang kelima itu? Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Atau yang kelima, sebagai manajer. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, saya mau Bapak Guru dulu ini. Dari kelima posisi kontrol guru, silakan. Kira-kira Anda akan atau Bapak Guru akan menempatkan di posisi yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 3 dan 5. Luar biasa. Dari Bapak Guru dulu. Ya, sebentar ya. Nah, biasanya Ibu Guru yang luar biasa aktifnya ini Bapak Guru. Kalau sudah lihat Ibu Guru aktif, jadi tidak aktif Bapak Gurunya.
Oke. Silakan. Nyala dulu. Kalau menurut saya ini, saya akan melakukan ini secara pribadi ya. Saya akan melakukan 3 hal. Mulai dari yang pertama itu sebagai teman dulu. Oke. Ketika pendekatan sebagai teman, lalu kita sebagai pemantau. Apa yang menjadi yang kita permasalahkan dengan siswa itu, kita pendekatan melalui cara dengan sebagai teman ya. Lalu kita lihat dan kita pantau perkembangannya. Kalau memang itu tidak bisa mengubah perilaku itu, dan saya akan melakukan yang nomor 1 sebagai penghukum. Penghukum. Jadi penghukum itu adalah teknologi terakhir ya. Terakhir. Oke. Terima kasih. Itu sebagai alternatif terakhir yang juga berkaitan dengan saya sebelumnya, yaitu unsur keterpaksaan. Oke, baik. Luar biasa. Karena apa? Kalau siswa kita atau peserta didik itu tidak berubah dengan cara yang halus, maka tentu kita akan melakukan adjustment ya, atau memberikan sesuatu punishment terhadap peserta didik itu supaya ada efek jerah dan sebagainya. Itu kita tidak bisa secara halus-halus terus. Oke. Karena itu akan membuat mereka, terlebih lagi kita yang pertama kita lakukan adalah sebagai teman. Tentu mereka akan memperlakukan kita sebagai temannya sendiri, bagaimana mereka bergaul dan sebagainya. Itu yang itu menurut saya seperti itulah. Oke, berarti adalah saya. penghukum itu adalah tindakan akhir Ya. ketika sudah keempat tindakan ini tidak bisa berefek kepada Ya. mereka. Oke, terima kasih. Jadi Terima kasih. berarti yang pertama itu adalah tindakan terakhir, berarti penghukum ya. Berarti menurut Bapak Guru yang pertama itu yang bagaimana? Yang pertama yang akan dilakukan, apakah kita membuat siswa merasa bersalah dulu, kemudian atau kita pendekatan sebagai teman dulu, atau sebagai manajer atau pemantau? Tentu sebagai teman dulu. Teman, oke. Berarti Dan 3. sekaligus di sana kita akan melakukan pendekatan sekaligus langsung ke nomor 2. Oke. Itu sudah termasuk karena menjadi teman, tentu teman curhat dan sebagainya. Oke. Kita memberikan masukan-masukan yang membuat dia merasa, oh ternyata saya salah dengan tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi nanti di situ pemahaman dia tentang kita, pendekatan kita sebagai temannya. Nah, kalau hal-hal untuk membuat dia bersalah tidak timbul merasa bersalahnya, maka itu tadi kita nilai tadi ke nomor 4. Yang kita nilai, di penilaian itu di nomor 4. Oh ternyata dia tidak merasa bersalah loh anak ini, meskipun kita sudah dekati dengan secara sebagai teman. Nah, dia tidak bersalah, sehingga tentu kita mengatur strategi bagaimana loh ada efek yang akan dia dapat ketika dia tidak ada perubahan tentang perilaku negatif atau menyimpang yang dia kerjakan. Nah, ini kita berkaca dari 5 siswa eksklusif kita yang Baik, ya yang sedang dihadapi. saya ambil Ya. contohnya langsung ya. Baik, luar biasa. Jadi kita kasih aplaus dulu, luar biasa. Jadi yang terakhir ini sebenarnya kalau bisa tidak kita lakukan ya untuk penghukuman kalau sudah kita terapkan keempat ini. Nah, ya itu memang PR kita, memang tidak mudah ketika ada teori kita langsung untuk mengeksekusi sesuai yang ada di lapangan. Namun ini adalah satu cara. Ketika cara ini cocok silahkan diterapkan, namun ketika kurang pas nanti Bapak Ibu Guru bisa menilai sendiri bagaimana cara-cara yang saya pas. perjelas sedikit ya. Kenapa Bisa tolong Ya, saya perjelas sedikit kenapa ini tadi saya urutkan yang pertama sebagai teman itu sekaligus nomor 2 dan nomor 4 masuk di situ.
terus yang lalu kita melakukan pengumuman. Nah kita kan itu kan saya urutkan. Iya, iya. Jadi ini semacam kalau dalam kompetisi itu seleksi. Oke. Nah, kalau kita sudah melakukan tahap pertama yang sebagai teman, ibaratkan itu sebagai babak kualifikasi lah, seperti Oke. itu. Lalu setelah tentu kalau tidak ada yang lolos berarti kita berhasil sah sampai di situ. Berarti kalau tidak ada penyimpangan lagi setelah kita melakukan pendekatan sebagai teman, tentu yang nomor 1 tidak kita lakukan. Oke. Itu maksud saya. Oke. Tentunya nanti yang merasakan efek dari hukuman itu ketika kita menjalankan hukuman, tentu mereka yang tidak bisa tercover oleh cara 3, 2 dan 4. Oke. Nah, jadi seperti itu. Tentu kita upayakan juga supaya dengan cara 2, 3 dan 4 itu tidak kita lakukan penghukuman itu maksud saya. Oke. Kan tadi dibilang Luar biasa. jangan sampai yang nomor 1 kita lakukan. Oke. Nah, Oke. bagaimana caranya kita maksimalkan dulu di nomor 2, 3 dan 4. Oke. Nah, seperti itu maksud saya. Oke, Ya, baik, terima kasih. tidak Jadi- semesta Oke. nomor 1 harus kita lakukan enggak. Oke. Ya. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi, Pak Guru. Jadi ketika ada kasus, misalnya satu kasus kita bisa terapkan sebagai teman, oke, Oke. kita lakukan. Masalah itu Kemudian, beres, enggak ada masalah. oke. Jadi tidak harus ke 5 ini kita terapkan sekaligus. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini ada sedikit tabel. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggambarkan masing-masing kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Bisa kita misalnya ada kasus yang kita hadapi, itu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika kita mengucapkan kata kecewa sekali dengan kamu itu, siswa misalnya peserta didik itu pasti akan merasa bersalah ya, karena sudah membuat kita sudah membuat guru kecewa ya, pasti siswa akan ada merasa bersalah dengan pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Artinya kita mendoktrin dengan kata-kata sehingga siswa itu merasa terhukum atau tidak enak dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Nah, jadi seolah-olah kita meminta kepada teman untuk melakukan atau mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu adalah sebagai manajer. Artinya ketika kita menghadapi siswa atau siswa yang bermasalah, kita arahkan untuk bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri dengan cara-cara mereka. Itu sebagai manajer. Kemudian yang terakhir adalah penghukum juga, kamu selalu yang paling terakhir. Artinya kita pakai dengan hukuman, tapi kita sepakat ini adalah cara terakhir ini ya. Kalau bisa itu tidak kita lakukan ya. Jadi dari ke-6 atau ke-5 ini ada yang double ya. Dari ke-5 yang ini kira-kira yang paling pas menurut Bapak Ibu guru yang mana kita pakai? Manager. Kalau Ibu guru? Manager. Oke, manajer. Jadi kita akan berusaha untuk bagaimana siswa itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan apa yang nilai-nilai mereka yakini. Nah, seperti itu. Itu juga masuk dalam memberikan kebebasan. Ya. Oke. Ruang juga. Berarti kita memberikan Kita anak. ya. Oke, kebebasan benar betul sekali Pak Guru.
Jadi ini akan kita pakai ketika ada kasus yang kita hadapi. Dalam modul 1.4 itu ada ini adalah bagaimana mati serius. Ya. Typo. Oke, terima kasih. Jadi oke, ya. Baik. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, jadi kita akan memilih manajer untuk kita pakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, jadi bagaimana manajer ini kita akan terapkan di kelas? Di sini ada di modul 1.4 yang kemarin saya baca. Di sini ada 4 lingkaran. Artinya lingkaran yang pertama itu adalah peraturan kelas. Kebetulan ini saya dulu Bapak Ibu, jadi kan saya buat. Oke. Jadi iya, bukan masalah itu. Artinya kalau ada yang udah kenapa tidak ya? Baik. Jadi yang pertama adalah kita tentu harus membuat peraturan kelas. Peraturan kelas. Nanti untuk bagaimana kita terapkan manajer ini, kan? Kalau misalnya peraturan kelas belum kita buat, kita tidak bisa untuk menerapkan penyelesaian masalah dengan kita sebagai manajer, ya. Kemudian yang kedua, dari peraturan kelas yang kita buat, kita akan ubah menjadi keyakinan. Keyakinan kelas ini adalah bagaimana kita pertama meminta keinginan mereka untuk bagaimana mengelola kelas itu dengan kesepakatan bersama. Jadi setelah kesepakatan ini ada contoh nanti saya tampilkan. Jadi baru ke keyakinan kelas, kemudian setelah itu terbentuk nanti kemudian lebih luas lagi cakupannya lingkungan positif dan budaya positif itu sendiri. Bisa dibilang Ya. lingkungan positif dan budaya positif adalah tujuan dari pembentukan keyakinan kelas dan apa yang berbuat? Ya, peraturan dan keyakinan kelas itu dibuat untuk memberi bertujuan untuk menciptakan lingkungan positif dan budaya positif. Iya, ya betul sekali. Tadi seperti tadi kan kita Kalau sudah budaya berarti dia dengan sendirinya. oke, bagus. kebiasaan ya. Oke, luar biasa. Jadi pertama kita mulai dari hal-hal terkecil tadi seperti yang Ibu Guru katakan. Dari diri sendiri, bagaimana siswa itu membuat peraturan kelas di kelasnya, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kata-kata yang lebih bijak untuk diucapkan. Kemudian setelah ini terbentuk nanti akan ke skop yang lebih besar, lingkungan positif, kemudian baru ke budaya yang kita lakukan. Ini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila, ya. Jadi ini adalah salah satu cara yang kita lakukan untuk menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya di kelas itu sendiri kita membuat kesepakatan, ya. Kemudian keyakinan, kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tapi alhamdulillah kita semua kan beragama Islam, jadi saya rasa tidak ada masalah ketika kita akan kesepakatan kelas. Ya. Kemudian menurut Gosen,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan, keyakinan, artinya ide-ide itu kan keluar dari mereka sendiri. Jadi itu akan lebih ke membentuk intrinsik mereka, motivasi intrinsik mereka untuk menyadari atau mengikuti aturan yang dibuat. Bukan karena ada aturan dulu baru mereka datang gitu. Artinya aturan ini adalah mereka buat sendiri. Itu yang ada di dalam kelas. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan sendiri. Ya. Nah, ini adalah contoh peraturan kelas yang dibuat. Misalnya ini adalah dari 20 siswa, ini adalah mewakili perasaan mereka. Ada yang selalu kembalikan buku ke tempatnya karena sering mereka mungkin ada berserakan lihat buku, kemudian dilarang mengganggu orang lain, ada temannya yang usil, kemudian ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ada yang sering terlambat, sehingga mereka berinisiatif untuk mengeluarkan ide mereka untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, melakukan narkoba, kemudian gunakan masker, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah istilahnya masih kasar yang keluar dari unek-unek mereka sendiri. Nanti kita akan lebih membuat ke hal-hal lebih positif menuju ke keyakinan kelas ini sendiri. Bagaimana ketika selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah sikap tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita ubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, artinya kita menjaga keselamatan teman dan menghormati orang lain dan seterusnya. Jadi kita akan buat peraturan kelas dulu, baru keyakinan kelas. Nah, ketika nanti ada permasalahan yang terjadi, ketika ada kasus misalnya yang terjadi, kita bisa menggunakan ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Artinya apa? Ini adalah satu cara yang ditawarkan. Mungkin ada cara-cara yang lain juga, masih banyak. Cuman ini adalah satu cara yang ditawarkan. Kalau misalnya pas, kita gunakan. Ya. Jadi yang pertama adalah ini bentuknya segitiga, sehingga dikatakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan mereka yang sudah mereka buat. Jadi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya kita seolah-olah menstabilkan perasaan mereka ketika mereka berbuat salah. Kemudian ketika mereka sudah merasa stabil karena kita sudah berbaur, ini baru ke step yang kedua. Pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan agar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Artinya misalnya mereka sudah memarahi, misalnya membentak temannya, padahal kamu sudah bisa memukul, tapi kamu tidak lakukan, tapi kamu sekedar memarahi. Artinya kita adalah validasi tindakan mereka. Jadi ada cara-cara yang lebih buruk bisa mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan, ya. Tapi mereka lebih kita lebih
berbaur dengan perasaan. Seolah-olah kita meringankan tindakan yang sudah dilakukan. Iya, tidak menyalahkan. Seperti tadi kan ada yang menyalahkan segala macam. Kalau Artinya, bahasa kita itu untung nanti mati, betul. nah, artinya seperti itu. Jadi yang pertama menstabilkan identitas ini tidak ada manusia yang sempurna. Ya, semua orang pernah melakukan salah. Nah, yang kedua adalah kita memberikan penguatan atau motivasi ketika mereka melakukan kesalahan. Ada juga kesalahan lebih tapi tidak mereka tidak lakukan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ketika mereka sudah sadar, barulah kita menanyakan keyakinan yang kita buat tadi itu. Ya, keyakinannya adalah merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh kalimat, apa yang kita percaya sebagai teman atau keluarga, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Artinya ketika mereka sudah salah atau mengakui kesalahan tadi itu, sekedar memarahi misalnya kan, memarahi untuk tidak memukul kan, seperti kata Pak Guru tadi, untuk tidak memukul ya. Tapi kita tanyakan keyakinan kelas yang mereka langgar ketika mereka memarahi temannya. Kita tanya, apa kira-kira solusi yang ditawarkan sehingga keyakinan kelas ini tidak dilanggar lagi. Artinya mereka memberikan solusi sendiri. Memang ini Bapak Ibu, memang ini tidak mudah. Artinya ini perlu kita ulang kali lakukan sehingga jiwa karakter mereka itu terbentuk secara intrinsik, bukan akibat pemaksaan, ya. Jadi, iya, jadi kesadaran mereka untuk menyadari kesalahan itu untuk memperbaikinya. Ya, mungkin satu kali tidak cukup, kita ulang-ulang kali. Ya, seperti pepatah kan, sabarnya guru itu seluas samudra, ya. Jadi kita dituntut untuk lebih bersabar karena bukan 1-2 siswa yang kita seperti pepatah atau seperti kalimat filosofi Ki Hajar Dewantara, menghamba pada murid. Jadi kita berusaha untuk mengerti mereka, apa kebutuhan mereka, kita harus coba penuhi. Baiklah. Itu saja. Mungkin ada yang mau sharing-sharing, ada yang pertanyaan, mungkin kita berbagi. Mungkin di sini kan ada senior yang lebih dahulu sudah belajar. Silakan. Jadi tadi di validasi tindakan yang salah itu juga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di validasi tindakan yang salah itu juga bisa kita menanyakan ke siswa keyakinannya sendiri lah istilahnya. Seperti misalnya ketika dia berbuat penyimpangan perilakunya, kita oh iya nak, kalau tadi itu kan tadi langkah pertamanya itu menstabilkan identitas itu kan semua orang termasuk guru sendiri pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi apakah kesalahan itu akan terus kita lakukan atau kita perbaiki? Nah, di validasi tindakan yang salah itu bisa kita tanyakan ke mereka, apakah yang kamu lakukan ini benar atau enggak menurut kamu sendiri gitu, benar atau enggak, yang baik atau tidak ini. Jadi kita memvalidkan. Terkadang kalau anak yang masih polos itu memang kadang penyimpangannya itu dia tidak tahu itu salah atau benar gitu. Jadi kita memvalidkan gitu. Bahkan memang begitu dia bilang salah, berarti anak ini udah tahu mana yang benar mana yang salah. Itu saja sih sebenarnya. Ya, nanti kelas 1 kan kalau kita mau segitiga restitusi yang kelas 1 kan belum tentu juga dia mengerti gitu. Kalau mungkin yang kelas 6 iya. Jadi bisa juga ditanyakan ke mereka, benar pahala atau dosa misalnya kita lakukan gitu. Bisa juga memvalidasinya tindakan penyimpangannya itu seperti itu. Terima kasih. Bisa juga. Kita kasih aplaus untuk Ibu Guru yang sudah menambahkan, luar biasa sekali ya. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah serangkaian cara-cara untuk bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan. Namun ketika segitiga ini
Ada juga pendapat, artinya ketika segitiga ini kita tidak lakukan sesuai urutannya. Misalnya kalau masalah yang ringan bisa saja kita gunakan langsung ke poinnya kan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang mereka langgar itu. Artinya tidak perlu kita berpanjang lebar. Mulai kalau ada orang yang buang sampah, siswa yang buang sampah, kita dekati ya seperti itu. Ya, jadi langsung ke intinya saja bisa kalau memang memungkinkan untuk penyelesaian masalahnya. Ya, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan untuk ikut dalam diseminasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.